Usulan pemindahan gerbong khusus wanita ke tengah rangkaian KRL terus menuai reaksi. Dan kali ini datang dari seorang netizen yang budiman dengan akun @clara.lue yang menyampaikan pesan terbuka kepada Menteri PPPA Arifah Fauzi dengan nada kritis. Ia menyoroti bahwa konsep pemberdayaan perempuan seharusnya tidak menciptakan jarak atau perbedaan perlakuan yang justru memicu ketimpangan baru. Dalam pandangannya, kebijakan yang terkesan memisahkan peran laki-laki dan perempuan berpotensi merusak esensi kesetaraan karena seolah menempatkan satu pihak sebagai prioritas tanpa mempertimbangkan keadilan secara menyeluruh. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa peran kementerian seharusnya menjadi jembatan yang memperkuat hubungan harmonis antar gender, bukan memperlebar jurang pemisah. Ia juga mempertanyakan arah pemberdayaan perempuan yang ingin dibangun oleh Arifah Fauzi, karena menurutnya perempuan kuat bukanlah yang diistimewakan secara sepihak, melainkan yang dihargai dalam keseimbangan sosial. Kritik tersebut pun memicu diskusi luas di publik, di mana banyak pihak mulai mempertanyakan apakah solusi yang ditawarkan benar-benar menjawab persoalan keselamatan atau justru memperkeruh perdebatan tentang keadilan gender. Punten untuk Ibu Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya jadi nggak heran kenapa kok komen saya di salah satu post mengenai pernyataan Ibu, di mana laki-laki ingin ditaruh di gerbong belakang dan yang perempuan dipindah jadi ke gerbong depan itu tuh jadi rame. Punten Bu, saya bukannya mau ngajarin, tapi saya cuma mau ngasih input. Mungkin kita bisa brainstorming bareng gitu ya. Menurut saya, pola pikir saya mengenai definisi pemberdayaan perempuan, karena kita lagi ngomongin tentang perempuan ini ya, saya jadi nggak nyentuh dulu ke perlindungan anaknya nih. Tapi pemberdayaan perempuan, Ibu sebenarnya ingin memberdayakan perempuan macam apa, Bu? Apa image atau citra perempuan Indonesia yang dicita-citakan oleh Ibu gitu sebagai menteri? Saya yakin bukan perempuan yang tidak menganut azas keadilan. Apakah pemberdayaan perempuan Indonesia perwujudannya adalah wanita-wanita yang lemah dan juga wanita-wanita yang tidak adil? Karena menurut saya, Bu, pernyataan Ibu itu sama sekali tidak adil buat laki-laki maupun perempuan. Seharusnya Ibu sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan tidak fokus mengkotak-kotakan antar gender, Bu. Jangan karena Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan, Ibu langsung kayak, oh dah gue gak mau pikirin gender lain, yang penting itu perempuan dan juga anak karena itu adalah area kerja saya. Nggak kayak gitu, Bu. Salah satu tugas Ibu itu adalah membuat mindset gender manapun juga terhadap wanita, khususnya wanita Indonesia, menjadi kayak, oh wow, wanita Indonesia itu mengagumkan ya. Kenapa? Karena mereka itu diberdayakan menjadi perempuan dan kualitas macam ini loh. Dan ini bukan mengenai validasi dari gender lain, enggak, Bu. Kita sendiri sebagai perempuan, kita mau jadi perempuan yang macam apa, Bu? Ibu seharusnya menjembatani antara perempuan dan juga laki-laki, Bu. Bagaimana caranya supaya kita tuh sama-sama tuh mendapatkan sebuah pemahaman yang sama, ya, saling menghormati. Itu yang harusnya menjadi PR Ibu. Bukan makin memberikan jurang pemisah di mana seakan-akan tuh antara laki-laki dan perempuan tuh kayak yang benar-benar berbeda. Padahal kenyataannya kita ini saling melengkapi. Jadi pernyataan Ibu yang seperti tadi seakan-akan kayak para perempuan di Indonesia ini kita tuh tidak tinggal ataupun kita tidak hidup dengan gender lain gitu. Pernyataan Ibu menyakiti sesama gender perempuan yang memiliki suami, memiliki anak laki-laki, memiliki adik dan abang laki-laki. So perempuan macam apa, Bu, yang sebenarnya definisi pemberdayaannya itu perempuan macam apa yang ingin diwujudkan oleh Ibu? Itu sebenarnya yang saya ingin dengar, Bu. Gitu aja sih, Bu, kalau dari saya. Saya mah nggak akan ngomongin tentang keselamatan kereta api karena saya bukan bidangnya, ya. Dan saya yakin itu juga bukan bidang Ibu, makanya Ibu ngomong seperti itu. Tapi saya yakin juga Ibu itu bisa memberikan statement yang jauh lebih bijak daripada itu. Bahkan Ibu sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan, Ibulah harusnya menjadi acuan semua perempuan di Indonesia ini to be like you. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jujur sebenarnya saya setuju sih dengan perkataan Menteri PPPA ini ya, terkait gerbong wanita dipindah ke tengah sehingga gerbong laki-laki itu di depan dan bagian belakang. Ya karena memang perempuan tuh harus dilindungi guys ya. Laki-laki itu ibarat Iron Man bro.
Karena apa? Kalau gerbong laki-laki yang ada di depan dan belakang, suatu saat kejadian lagi itu bakal mental guys ya. Gak bakal mempan cuy, justru mental keretanya ke belakang gitu ya. Solusi agar tidak terjadi lagi kecelakaan di KRL, gerbong perempuan diganti sama laki-laki. Banyak laki-laki yang sakit hati. Gak apa-apa kali, katanya cowok cuma takut sama demam. Cowok kan serba bisa, multitalenta, apa aja bisa. Padahal aslinya gak apa-apa, caper doang kan. Orang cowok aja suka naik kereta di atasnya. Laki mah kuat, jatuh dari motor gak nangis, jatuh dari genteng, jatuh dari pohon masih aman. Nangisnya kalau cuma demam. Diam seperti pemalu, bergerak jadi tumbal. Tapi laki-laki kasihan juga sih, soalnya itu bukan solusi tapi cari pengganti. Sabar ya laki-laki. Gimana Bu? Gerbongnya wanita mau dibikin di tengah, terus gerbongnya laki-laki itu ditaruhnya di belakang sama di depan gitu ya Bu ya? Bu mah bikin pernyataan ada baik sih Bu. Harusnya Ibu kan menteri, Ibu tuh ngasih solusinya tuh misalkan Ibu ngasih tahu nih sama masyarakat, oh iya sistem kita mau diperbaiki, sistem transportasi kita diperbaiki gitu Bu, jangan ngegantiin korban dari perempuan jadi laki-laki, itu mah bukan solusi Bu. Dikira laki-laki kalau ditabrak lokomotif gak kenapa-napa gitu Bu, kan kesian laki-laki yang jadi korban mulu Bu, ya ampun. Ibu ada aja sih Solusi dari Ibu Menteri PPPA biar nggak terjadi kecelakaan kereta lagi. Yang laki-laki dipindah gerbong belakang, yang perempuan dipindah gerbong tengah. Apakah ini jadi solusi? Jelas enggak. Yang jadi solusi itu adalah perbaikan sistem keamanan dan keselamatan keretanya. Soalnya kalau cuma pindah gerbong doang, laki-laki di belakang, perempuan di tengah, terus sistem yang masih ada trouble, berpotensi terjadi kecelakaan, ini tidak mengurangi korban. Yang ada cuma mengganti korban, jenisnya jadi laki-laki. Laki-laki ditabrak kereta emang gatal-gatal doang, meninggal juga Bu. Ya, dikira kita Spiderman suruh nahan kereta. Enggak Bu, ini nggak jadi solusi ya Bu. Solusinya adalah perbaikan sistem keamanan dan keselamatannya. Bisa studi banding ke negara-negara yang ada keretanya juga. Kok bisa safety dan aman itu bagaimana caranya? Ya nggak tahu, itu this is your job. Terus berduka cita juga kepada para korban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatana wa akhlifna khairan minha. Lu semua udah pada tahu kan yang lagi viral, menteri yang bilang katanya gerbong kereta tuh dipindah, yang perempuan di tengah, terus di depan sama di belakang yang lelaki. Ada benernya, gue baru paham kenapa gue suka disuruh pasang gas sama emak gue. Adik gue yang perempuan suruh beli gas, gue yang masang. Apa maksudnya ya? Apa dari dulu nyawa seorang laki-laki itu begitu murah gitu, nggak berharga gitu ya? Sekarang juga sama, bini gue beli gas, gue yang disuruh masang. Biar kata kalau meledak gue gitu yang mati. Lah, gimana urusannya? Bagaimana ini? Sampai ke menteri-menteri, kagak ada loh respectnya sama nyawa lelaki. Pan sama-sama nyawa. Orang mah yang bener gimana kayak usulnya. Kesian amat, gue jadi serem naik kereta. Habis kecelakaan kereta di Bekasi, solusi yang keluar malah bikin aku mikir deh. Jadi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ngasih wacana, gerbong wanita mau dipindah ke tengah. Sebagai laki-laki, aku sih gak masalah sama sekali. Tapi waktu aku dengar itu, ada sesuatu yang justru bikin aku diam sebentar dan mikir. Secara gak langsung, itu ngakuin bahwa laki-laki itu pelindung dimanapun dan kapanpun. Dan semua laki-laki pasti setuju sama itu. Karena kita laki gak takut mati. Yang kita takutin cuma satu, jadi gak berguna. Yang bikin aku lebih gelisah lagi, kita secepat itu ya pindah dari satu isu ke isu baru dalam hari yang sama. Sampai rasanya kita gak dikasih jeda buat berduka dulu, buat duduk bareng dan nanya, oke, kedepannya kita harus ngapain? Dan soal solusinya tadi, bukan salah atau benernya yang aku permasalahin, tapi mentalitas penyelesaian masalahnya. Kok kayak respon cepat aja, bukan solusi mendalam. Harusnya kan dikaji lebih jauh, biar yang diambil beneran nyelesain masalah, bukan cuma asal gerak. Dan satu hal lagi yang aku minta banget, tolong berhenti bentur-benturin dua gender. Coba pahami betul peran masing-masing, karena kalau kita gagal di sana, kita bakal habis cuma buat saling ngalahin. Apakah laki-laki itu sekuat itu? Jadi kalau ditabrak kereta, laki-laki nggak bisa mati juga? Atau nggak apa-apa kalau yang mati itu hanya laki-laki? Pernyataan tersebut kelihatan nirempati dan juga kayaknya nggak paham hak asasi manusia. Pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini
ada rasis-rasisnya. Dan kelihatan beliau tidak menguasai betul tentang hak asasi manusia dan juga kesetaraan ya. Hal kalau bicara pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak, dia harus hatam dulu soal kesetaraan dan hak asasi manusia. Laki-laki dan perempuan yang membedakan hanya peran-perannya saja. Jangan dikesampingkan mengenai hak keselamatan dan juga perlindungannya. Laki juga butuh banget yang namanya hak perlindungan. Bukan berarti dengan memindahkan gerbong perempuan menjadi di tengah dan juga laki-laki menjadi di ujung depan dan juga belakang, lalu masalahnya selesai. Yang harus diperhatikan oleh mereka adalah membedah bagaimana kronologisnya kejadian ini bisa terjadi dan juga mencari solusi dari kejadian tersebut agar kedepannya tidak terulang lagi. Laki-laki dan perempuan punya peran saling mengisi agar kehidupan menjadi harmonis. Semuanya saling membutuhkan dan jangan dibeda-bedakan. Karena hak dan kewajiban dari laki-laki dan perempuan itu beda-beda. Keduanya saling mengisi. Tetap konsisten bersuara, tetap ada di garis tengah, karena ini adalah titik tengah.